Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, ini video pertama saya, dan di video pertama ini saya akan intermezzo sedikit berbicara tentang sesuatu yang jarang dibicarakan banyak orang. Soekarno dan Soeharto banyak sekali pengagumnya. Rata-rata yang mengagumi Soekarno itu tidak mengagumi Soeharto. Jarang ada orang yang mengagumi Soekarno sekaligus mengagumi Soeharto. Jarang ada. Salah satunya adalah saya. Saya mengagumi Soekarno sekaligus mengagumi Soeharto. Tapi kita juga harus paham, sekagum-kagumnya kita pada seorang tokoh, ketika tokoh tersebut melakukan kesalahan, kita juga harus mengakui dan bilang kalau dia itu salah. Maksudnya jangan salah tapi dibilang benar gitu. Maksudnya jangan terlalu fanatik buta begitu ya. Saya mengagumi Soekarno itu dari dulu sekali. Sampai-sampai ada teman saya yang sangat pro Soeharto bertanya pada saya, "Kenapa sih kamu mengagumi Soekarno? Padahal Soekarno itu kan begini, dekat dengan PKI begini." Lalu saya jawab ke dia, "Kenapa harus tidak mengagumi Soekarno? Apa alasannya untuk tidak mengagumi Soekarno?" Karena menurut saya Soekarno adalah seorang tokoh yang wajar untuk dikagumi oleh semua orang, termasuk saya. Saya jawab seperti itu sama teman saya itu. Dan saat itu saya belum mengagumi Soeharto ya. Jadi saya itu lebih dulu mengagumi sosok Bung Karno sebelum saya mengagumi sosok Pak Harto. Saya belum mengagumi Soeharto. Saya mulai mengagumi Soeharto barulah ketika saya menemukan sebuah buku yang berjudul The Untold Story of Soeharto. Saya baca dan dari situ saya baru tahu dan saya mulai memahami tentang Soeharto. Dari situlah saya baru bisa memahami cara berpikir, cara bertindak seorang Soeharto. Saya mulai bisa memahami kenapa Pak Harto mengambil keputusan-keputusan seperti itu di masa lalu. Jadi memang sangat tidak mudah untuk memahami Soeharto ya. Termasuk untuk memahami Soekarno pun sangat tidak mudah. Tapi sekali lagi, dua-duanya adalah tokoh besar yang masih tetap punya dosa dan kesalahan karena mereka adalah manusia. Jadi manusia itu kan tempatnya salah dan lupa ya. Jadi tidak adil atau tidak fair jika kita tidak juga paham soal kesalahan-kesalahan dari Soekarno sekaligus kesalahan-kesalahan dari Soeharto. Sebagai manusia, wajar jika Soekarno atau Soeharto punya kesalahan. Pasti mereka punya kesalahan. Tapi kebanyakan dari kita pengagum Soekarno itu rata-rata adalah pengagum yang buta. Jadi sehingga dianggapnya bahwa Soekarno itu sama sekali tidak punya kesalahan. Begitu pula termasuk pengagum Soeharto, dianggapnya bahwa Pak Harto itu tidak punya kesalahan. Begitu. Iya, itu yang dinamakan dengan fanatik buta. Nah,
Sebagai generasi muda yang mawas diri, kita juga harus tahu dan paham apa sih sebetulnya kesalahan dari Soekarno dan Soeharto ini. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan kesalahan yang bukan fatal sih, bukan kesalahan fatal sebetulnya, tapi bisa juga jadi fatal, tergantung dari bagaimana cara memandang kita ya, dari sudut mana cara kita memandangnya. Kalau menurut saya, salah satu kesalahan Soekarno yang paling awal itu adalah ketika Soekarno membiarkan adanya pembangunan di kota yang didirikan oleh Belanda. Menurut saya itu, buat saya sih itu adalah kesalahan besar ya. Sebenarnya ya efeknya sih tidak kepada bangsa dan negara, tapi efeknya lebih kepada daripada tata kota Jakarta yang akhirnya jadi rusak gitu loh. Saya membayangkan seandainya waktu itu Soekarno mempunyai visi ke depan ya tentang kota Jakarta. Seandainya waktu itu Bung Karno mempunyai visi ke depan tentang tata kota Jakarta, yang sangat disayangkan kan sebetulnya Pak Karno ini kan arsitek gitu ya. Pak Karno ini kan arsitek, tapi kenapa kok nggak menghargai karya-karya daripada arsitektur pada rezim Belanda dulu yang bangun kota Jakarta ini. Karena seandainya waktu itu Pak Karno sebagai Presiden Republik Indonesia memberikan peraturan atau undang-undang yang melarang adanya pembangunan di sekitar kota tua, atau di sekitar Menteng atau di sekitar Tanah Abang ya. Nah, di situ kan dulu banyak sekali bangunan-bangunan tua yang bersejarah. Di situ kan banyak sekali bangunan-bangunan tua yang bersejarah. Nah, saya bisa bayangkan seandainya itu terjadi, seandainya Pak Karno memberikan undang-undang yang ketat tentang pembangunan kota di kala itu, di tahun 1945 sampai 1965, saya yakin andai Pak Karno membuat undang-undang yang ketat tentang pembangunan kota di sekitar kota-kota bersejarah itu, saya yakin kota Jakarta akan menjadi kota yang indah, kota yang sangat bagus sekarang ini. Nggak kalah lah pasti dengan kota-kota seperti di Paris, di Amsterdam, atau kota-kota di Amerika. Menurut saya tuh sangat disayangkan ya. Karena pada saat itu di tahun 1800-an ya, 1800 akhir, 1900 awal, itu bangunan-bangunan tata kota Jakarta dengan tata kota-kota di Eropa itu sebenarnya nggak jauh beda arsitekturnya. Jadi kalau misalnya waktu itu ada foto kota Amsterdam dan foto kota Jakarta, atau kota Paris dengan kota Jakarta, sebenarnya nggak jauh beda keadaannya gitu loh. Waktu itu kota Jakarta itu kan bagus sekali karena kotanya dibangun oleh arsitek-arsitek Belanda yang memang kemampuannya itu nggak sembarangan dalam hal membangun kota ya. Kemampuannya itu nggak sembarangan, bukan main-main. Sehingga sangat disayangkan seorang insinyur seperti Pak Karno membiarkan pembangunan yang sembarangan di kota Jakarta. Menurut saya ya. Sehingga sekarang kita tidak bisa menikmati keindahan dari
arsitektur bangunan-bangunan di kota Jakarta tempo dulu, saya bisa bayangkan seandainya bangunan-bangunan itu masih original dan benar-benar dirawat dan dijaga kelestariannya, kota Jakarta pasti akan menjadi kota yang sangat dihormati menurut saya. Sangat dihormati di mata turis asing dan di mata dunia. Kota Jakarta akan menjadi kota yang sejajar dengan kota-kota di Eropa maupun di Amerika. Nah, setelah Pak Karno lengser pun, setelah menjadi presiden dari tahun 45 sampai 65 dan membiarkan kota Jakarta, kota Semarang, kota Surabaya, kota Medan, dan kota-kota tua lainnya diacak-acak oleh kontraktor-kontraktor bangunan yang tidak bertanggung jawab. Setelah kota-kota tua di Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung diacak-acak oleh pengusaha-pengusaha, diganti, dibongkar bangunannya, diganti dengan ruko-ruko, diganti dengan gedung-gedung yang tidak berkarakter, sangat disayangkan sekali gitu. Menurut saya itu sebenarnya hal-hal yang sangat disayangkan. Dan sayangnya ketika Pak Harto mengganti Pak Karno, sayangnya itu tidak diperhatikan lagi oleh Pak Harto. Sehingga malah pembangunan di zaman Pak Harto itu malah lebih pesat lagi. Dan pembangunannya juga banyak sekali menghancurkan gedung-gedung yang mempunyai nilai arsitektur bercita rasa tinggi. Rumah-rumah kolonial yang nilai arsiteknya sangat indah dan cukup bersejarah. Lalu bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan Belanda dihancurkan begitu saja. Lalu pengusaha-pengusaha datang, Taipan-Taipan datang, menghancurkan semuanya, dibangun dengan gedung-gedung yang tidak punya karakter, dibangun dengan gedung-gedung yang tidak punya cita rasa seni yang tinggi, sehingga jadilah Jakarta menjadi kota yang seperti sekarang ini. Kota yang tidak punya karakter, kota yang tata kotanya rusak sekali. Padahal menurut saya, seandainya jika Pak Karno yang seorang insinyur dan sekaligus arsitek memperhatikan bangunan-bangunan di kota tua di Republik Indonesia ini, alangkah indahnya kota Jakarta saat ini jika bangunan-bangunan bersejarahnya 90% lah ya. Jika bangunan-bangunan bersejarahnya 90% masih ada dan dirawat, itu pasti akan menjadi kota yang sangat bagus menurut saya, kota yang sangat indah. Di Menteng misalnya ya, kita lihat di foto-foto tempo dulu itu, kalau bisa dicari di buku-buku sejarah atau di internet juga bisa dicari itu di Menteng tempo dulu. Itu dulunya itu kan banyak sekali rumah-rumah Belanda yang bagus, rumah-rumah kolonial Belanda yang bagus, lalu dihancurkan begitu saja dan diganti dengan bangunan-bangunan baru yang tidak punya cita rasa yang tinggi ya. Karena memang pengusaha-pengusaha di Indonesia rata-rata jarang yang mempunyai respect terhadap bangunan-bangunan bersejarah, sehingga mereka dengan tanpa hati merobohkan bangunan-bangunan bersejarah. Jadi sama sekali nggak ada respect dari para pengusaha-pengusaha ini menurut saya kepada nilai-nilai sejarah. Ya mungkin sekarang kita hanya bisa menikmati bangunan-bangunan tempo dulu itu mungkin hanya sekitar 25-30% saja ya. Yang lainnya sudah hancur. Ya itulah tadi sebagian dari kesalahan-kesalahan daripada presiden kita Soekarno dan Soeharto yang melakukan pembiaran terhadap penghancuran bangunan-bangunan bersejarah di kota-kota tua di seluruh Indonesia, khususnya Jakarta.
Jasanya banyak. Cuman salah satu kesalahannya ya menurut saya ya tadi itu, melakukan pembiaran terhadap penghancuran gedung-gedung dan rumah-rumah tua di kota-kota tua di Indonesia, khususnya Jakarta. Sehingga sekarang ini kota Jakarta menjadi kota yang sangat tidak punya karakter. Kota yang tata kotanya tidak jelas mau dibawa kemana, arahnya mau dibawa kemana ini nggak jelas. Menurut saya itu adalah dosa beliau berdua kepada kota Jakarta sih ya, menurut saya. Tapi menurut saya gini ya, menurut saya ada satu hal lagi yang menurut saya adalah kesalahan daripada Soekarno dan beberapa tokoh-tokoh dari proklamator selain tokoh-tokoh kemerdekaan, yaitu membiarkan kita masuk ke dalam sistem pemerintahan republik. Harusnya menurut saya kita ini lebih cocok menjadi sistem monarki seperti Malaysia. Biarkanlah waktu itu tahun 1945 misalnya ya. Biarkanlah Sultan Hamengkubuwono yang menjadi raja, dan biarkanlah Soekarno yang menjadi perdana menterinya. Mungkin dengan begitu nasib kita sebagai bangsa Indonesia akan berbeda menurut saya.